Baik, selamat pagi saudara. Berjumpa lagi bersama saya dalam Sapa Dialog, Sapa Redaksi pada pagi hari ini. Saudara, kita ketahui bahwa beberapa waktu yang lalu pemerintah atau Dewan Perwakilan Rakyat akan membahas atau menerima rancangan undang-undang terkait dengan Cipta Kerja, yang dimana terjadi boleh dikatakan beberapa penolakan-penolakan pro dan kontra terkait rancangan undang-undang Cipta Kerja tersebut. Dan kita ketahui juga beberapa waktu yang lalu berbagai elemen mewakili para karyawan dan buruh melakukan aksi demo atau aksi penolakan yang disampaikan kepada pemerintah terkait dengan rancangan undang-undang tersebut. Nah, pada pagi kali ini saya akan mengajak salah satu elemen, lebih tepatnya saya pada pagi hari ini akan berhubung secara online bersama dengan Mbak Fani Primaliraning, mewakili dari Lembaga Bantuan Hukum Bali. Kita akan menyapa beliau. Selamat pagi Mbak Fani, apa kabar Mbak? Selamat pagi, baik kabarnya? Ya, sehat selalu ya Mbak Fani ya? Sehat. Baik. Mbak Fani, kan kemarin bersama dengan kawan-kawan melakukan aksi yang diterima oleh anggota Dewan di Denpasar. Nah, terkait dengan itu, bagaimana ceritanya Mbak Fani? Apa yang menjadi perihal utamanya untuk menyampaikan terkait dengan aksi demo yang dilancarkan oleh kawan-kawan? Ya, sebenarnya aksi ini itu terkait pembahasan gitu ya. Jadi adanya Hmm. pembahasan RUU Cipta Kerja di Hmm. DPR RI di Jakarta gitu di tengah pandemi COVID. Jadi RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law ini Hmm. mendapat penolakan dari berbagai elemen, yaitu dari baik itu dari buruh, dari mahasiswa, terus lagi lembaga swadaya masyarakat dan unsur-unsur masyarakat lainnya. Hmm. Itu kenapa itu ditolak? Jadi sebenarnya ada beberapa hal yang menjadi penolakan terhadap RUU Omnibus Law. Jadi kita melihat bahwa di sana ada banyak, misalnya kayak pembahasan RUU ini terkesan formalitas. Hmm. Jadi hanya sekedar dan tidak melihat secara kontekstual. Dan ironisnya adalah badan eksekutif itu secara kompak memperlihatkan bahwa ini menjadi kepentingan daripada investor, di mana partisipasi publik itu diajukan bahwa problem-problem masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat di Indonesia juga diajukan, tapi lebih bagaimana meningkatkan investasi, yang mana itu sebenarnya di lapangan sendiri itu menimbulkan problem, Hmm. seperti misalnya ada upaya untuk menarik kewenangan daerah menjadi kewenangan pusat. Itu Hmm. misalnya dalam pasal 93 Undang-Undang terkait dengan lingkungan hidup gitu. Di mana untuk izin tersebut gitu, untuk izin terkait lingkungan itu dihapus menjadi izin usaha. Nah, di sini kan misalnya kasus celupan bawang di Bali saja, Hmm. itu kan terkait dengan izin pembangunan PLTU. Nah, itu ternyata hak menggugat, ternyata dalam di lapangan aja yang dimana izin dikeluarkan oleh gubernur aja gitu kan, masyarakat susah melakukan aksesnya, dan ternyata partisipasi publik yang dilakukan adalah partisipasi publik semu gitu. Hmm. Apalagi ini dilakukan izin yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, dan itu kan semakin sulit bagi masyarakat untuk menjangkau namanya partisipasi publik. Ditambah lagi kita tahu bahwa investasi-investasi gitu, misalnya di Hmm. pengadilan gitu, apakah pengadilan ketika masyarakat menggugat izinnya itu bagaimana dia memperoleh akses keadilannya. Hmm. Nyatanya saja aturan gitu di pengadilan tata usaha negara terkait dengan undang-undang tata usaha negara saja yang bilang bahwa batasan maksimal orang boleh mengajukan gugatan gitu kan ketika mengetahui izinnya itu ternyata dengan mudah gitu ya.
dialihkan, bahwa ketika sudah ada di website gitu kan, maka masyarakat sudah dianggap tahu gitu. Apalagi kalau ini hanya dipublish di website pemerintahan, kementerian, maka dengan mudah tanah-tanah masyarakat itu dialihfungsikan, diambil alih untuk kebutuhan investasi, dan tanpa sadar sebenarnya jadinya masyarakat itu akhirnya tergusur gitu kan, tergusur oleh investasi tanpa dia tahu, tanpa pernah dilibatkan dalam proses. Nah, termasuk juga di sini hadir dari kawan-kawan mahasiswa, bagaimana melihat komersialisasi dan privat dari omnibus ini gitu kan, dimana dia merasa orientasi dari pendidikan itu sudah kehilangan orientasinya gitu. Misalnya pembukaan baru yang tertuju pada kebutuhan pasar gitu, bukan lagi pendidikan sebagai ukuran alat penggerak awal gitu, sebagai pendidikan digunakan untuk mencerdaskan, tapi benar-benar bagaimana untuk mendukung investasi. Nah, termasuk juga dampak-dampak lingkungan gitu, dampak lingkungan yang dirasakan, terus partisipasi publik yang ditiadakan, terus mengambil alih peran pemerintah daerah di sini. Nah, itu menjadi evaluasi gitu, bahwa kebijakan dari pemerintah Jokowi itu dirasa pemerintah ini menutup mata dan telinga terhadap aspirasi masyarakat, terhadap aspirasi rakyat, terhadap dengan problematika yang masyarakat gitu, yang saat ini berhadapan dengan hukum, berhadapan dengan investor, yang saat ini merasakan dampak-dampaknya, itu terkesan tutup mata gitu, dan membuat kebijakan menjadi sangat desentral, jadi sangat terpusat sekali. Maka dari itu ini dirasa bertentangan dengan demokrasi Indonesia pasca reformasi. Maka dari itu mahasiswa bersama masyarakat itu sebenarnya ingin gitu kan, ingin mendorong gitu untuk pemerintah gitu tidak melakukan pembahasan terkait dengan Omnibus Law Cipta Kerja, karena sebenarnya ada beberapa undang-undang yang dirasa perlu, misalnya Undang-Undang Masyarakat Adat, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga, yang harusnya itu memang didorong, tapi nyatanya itu dikeluarkan, kayak undang-undang terkait dengan perlindungan kekerasan seksual ditendang dari Prolegnas dengan alasan mau fokus dengan undang-undang RUU Omnibus Law. Jadi kan kita melihat bahwa kaca pemerintah saat ini lebih mendukung investor dibanding korban-korban, dibanding dengan masyarakat itu sendiri. Baik Mbak Fani, kita balik lagi ke Cipta Kerja. Jadi kekhawatirannya apa? Apakah begini? Apakah undang-undang sebelumnya itu memang semua dirombak habis, kemudian timbul ada undang-undang Cipta Kerja ini yang kita tahu memang tuntutannya selalu ada investasi ya, untuk memperlancar investasi kan begitu. Kemudian ini yang menjadi poin penolakan karena ada hal-hal yang menjadi kekhawatiran. Nah, ini kekhawatirannya kalau ini didiamkan seperti apa ininya Mbak Fani? Apakah ini memang harus dihentikan atau memang harus bisa direvisi lagi begitu? Kalau tuntutannya seperti apa sebetulnya? Nah, kalau aturan hukum RUU ini kan sebenarnya dasarnya adalah kalau dalam undang-undang nomor terkait tata cara pembuatan peraturan perundang-undangan itu kan ada naskah akademik ya. Nah, di naskah akademiknya sendiri itu kajiannya lebih bagaimana meningkatkan investasi gitu daripada melihat problematika yang ada di masyarakat. Sehingga jelas bahwa dasar adanya RUU ini adalah investasi, bagaimana mempermudah investasi, terus bagaimana aturan-aturan gitu tidak menjadi penghalang bagi para investor untuk menanamkan modalnya. Jadi dari sana sudah jelas bahwa RUU ini ditujukan memang hanya untuk satu investor. Nah, kenapa ditolak? Ya karena sebenarnya dalam beberapa bulan ini juga sudah banyak beberapa organisasi termasuk YLBHI itu bersama LBH Bekator melakukan kajian gitu terkait dengan Omnibus Law ini gitu yang jumlahnya 1000 pasal lebih kan gitu. Nah,
Kenapa ditolak ya? Karena kita melihat bahwa dalam aturan-aturan ini banyak terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum yang lain, pelanggaran terhadap norma-norma yang lain, terus termasuk di sini sebenarnya bentuk gitu ya, akar untuk memperkuat adanya kemiskinan struktural dan ketidakadilan struktural. Jadi kalau kita bilang bahwa hukum itu kan di Indonesia ini kan negara hukum, jadi semua hal itu harus berdasarkan hukum. Jadi ketika hukum itu melegitimasi suatu perbuatan perampasan ruang, terus perdagangan orang dan lain-lain, maka itu menjadi sah secara hukum ketika tanah-tanah itu dirampas, ketika lingkungan itu dengan mudah dicemari. Nah, dan tentunya gitu kan masyarakat gitu dengan mayoritas masyarakat Indonesia kan mayoritas masyarakat miskin kan gitu. Kalau dilihat adalah masyarakat mayoritas yang secara punya finansial tinggi itu hanya sedikit, sedangkan mayoritas negara miskin itu sangat banyak, apalagi kalau kita lihat di DPR itu adalah rata-rata pengusaha semua. Jadi kalau misalnya ini sampai diundangkan, maka problemnya adalah kita gitu kan harus berupaya untuk membatalkan undang-undang gitu, dan itu balik lagi bagaimana perspektif hakim, ditambah lagi undang-undangnya sudah RUU ini sudah berlaku kan, ketika diundangkan RUU ini sudah berlaku dan sudah akan ada dampaknya gitu. Tapi untuk membatalkannya kita harus berusaha gitu kan, berusaha melalui pengadilan untuk melakukan pembatalan. Dan kecil kemungkinan bagi pemerintah untuk menarik kembali RUU-nya apabila disahkan. Maka sebelum disahkan dan menimbulkan banyak masalah, maka lebih baik adalah undang-undang tidak pernah disahkan. Baik. Jadi ini saya nanti akan mengerucut. Jadi tuntutannya dibatalkan, Mbak Fani? Jadi tuntutannya itu tuntutan daripada elemen-elemen ini. Jadi kita ada terkait dengan meminta pemerintah DPR RI menghentikan pembahasannya, termasuk Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua, kita meminta Presiden membatalkan surat Presiden Republik Indonesia nomor R06/Pres/02/2020 perihal rancangan undang-undang tentang Cipta Kerja, termasuk sebenarnya kemarin aksi kemarin itu sebenarnya nggak diterima juga sama DPR RI gitu, DPRD Provinsi Bali, karena permintaan kita adalah DPRD datang ke rakyatnya dan bukan sebagai penyalur aspirasi saja, tapi mereka juga harusnya mereka tahu situasi masyarakat di Bali, sehingga harusnya mereka juga sepakat untuk memberhentikan pembahasan ini. Tapi nyatanya adalah kondisi DPRD saat ini gitu yang tahu kondisi Bali tetap tidak mau gitu menyepakati, dan mereka tetap terkesan mendukung adanya RUU ini gitu. Baik Mbak Fani, tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan lagi ya Mbak Fani ya. Jangan kemana-mana Mbak Fani. Baik saudara, jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita bersama dengan Mbak Fani Primali Raning untuk lebih lanjut lagi kita terkait permasalahan RUU Cipta Kerja ini. Untuk itu jangan kemana-mana, kita akan lanjut setelah yang satu ini.